memutuskan: 1. Menetapkan. 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Halo semuanya, hari ini PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pimpinan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan pernyataan dan juga surat keputusan bahwa mereka telah memecat alias mengeluarkan Jokowi dari partai berlambang banteng tersebut. Mari kita dengarkan video pengumuman sehubungan dengan pemecatan Jokowi tersebut, guys. Merdeka! Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angkar Maui garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan: 1. Menetapkan. 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2024. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri tanda tangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ditanda tangani. Ya, setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan ini dinyatakan bahwa Saudara Joko Widodo telah dipecat dan dikeluarkan dari Partai PDI Perjuangan. Ya, kira-kira demikianlah intinya dari keputusan tersebut ya guys. Video pernyataan tentang dikeluarkannya atau dipecatnya Jokowi dari PDIP tersebut kemudian juga disusulkan dengan surat resmi ya yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan sehubungan dengan hal tersebut. Yuk kita lihat isi surat keputusan atau SK tersebut guys. Poin-poin dari surat keputusan atau SK pemecatan tersebut.
Poin nomor 1 yaitunya memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Emang ini masih relevan ya? Jokowi sudah melaksanakan tugasnya atau sudah purna tugas dari jabatan sebagai Presiden RI yang merupakan jabatan tertinggi di negara ini. Kemudian PDIP dengan jumawa memecat Jokowi dari partainya. Emang masih relevan ya? Oke, lanjut. Poin nomor 2, melarang saudara tersebut pada diktum 1 di atas melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini yang bikin surat ini mikir nggak sih? Apa mungkin Jokowi masih akan menduduki jabatan, kemudian dia akan mengatasnamakan PDIP? Dia telah pensiun dari jabatan tertinggi di bangsa ini. Dia mau menjabat apa lagi? Jadi penasihat Presiden Prabowo. Walaupun mungkin dia diposisikan dalam tugas seperti itu, buat apa dia masih membawa-bawa atau memakai istilahnya bawa-bawa nama PDI Perjuangan? Tanpa PDI pun juga bisa, nggak ada masalah. Namun demikianlah guys, kita lanjut aja dulu poin nomor 3. Terhitung sejak dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo. Ini PDI kayak ndagel aja ini ya. Emang Jokowi ini adalah debt collector, yang mana segala tindakannya PDI Perjuangan harus bertanggung jawab kalau misalnya ia nilep duit. Yang bener aja. Masuk akal nggak kira-kira ya guys, kalau Jokowi melakukan sesuatu, kemudian ia lepas tangan dan membiarkan PDIP bertanggung jawab? Apa mungkin bakal kayak gitu? Ya nggak mungkin lah. Poin-poin ini gua rasa terlalu mengada-ada ya. Lanjut, poin nomor 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai. Bodoh amat. Emang gue pikirin ya, mau lu bakal ngadain Kongres Partai, mau mempertanggungjawabkan apa kagak? Bodoh amat. Kemudian poin nomor 5 atau terakhir, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ya bodoh amat juga lah ya. Lu mau berbuat kesalahan, yang jelas rakyat yang akan mengoreksi partai ini. Partai PDI Perjuangan ini guys. Kalau misalnya partai ini tidak lagi sejalan dengan kemauan rakyat, dengan keinginan rakyat, maka rakyatlah yang akan mengoreksinya. Rakyat tidak akan memilih lagi dan tidak akan memilih kader-kadernya lagi dalam pemilu apapun juga. Tinggalin aja PDI Perjuangan, buang aja partai ini ya, yang dipimpin oleh nenek-nenek tua bangka yang tidak tahu diri, yang merasa ia bagaikan adalah ratu di negeri ini. Mungkin sebenarnya ia juga ingin dianggap sebagai ratu oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Tapi tidak semua rakyat Indonesia itu bodoh dan mau mengagungkan si nenek tua bangka yang tidak tahu diri ini. Kenapa saya sampai bilang nenek tua bangka ini tidak tahu diri? Karena ia seharusnya sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan sebuah partai yang diklaim, yang diakui sebagai partai demokrasi, yang juga menyandang kata demokrasi dalam nama partai tersebut, yaitunya Partai Demokrasi Indonesia, ditambah lagi dengan kata perjuangan ya.
Kalau memang si nenek-nenek ini memang betul-betul seorang demokrat sejati, seharusnya ia sudah lama mundur dari partai tersebut dan memberikan kesempatan bagi pemimpin partai berikutnya yang dipilih secara demokratis atau melalui pemilihan ketua partai yang sifatnya fair dan terbuka bagi semua anggota yang eligible dan layak untuk memimpin partai tersebut. Dan seharusnya jabatan sebagai ketua partai tersebut juga harus dibatasi. Jangan lu lagi yang jadi ketua partai. Kasih kesempatan yang lain. Maksimal 2 kali periode saja sudah cukup ya. Jangan bercokol di sana kayak lu adalah seorang ratu atau raja ya. Sistem kerajaan tidak ada dalam dunia demokrasi. Sistem kerajaan adalah sistem feodalisme yang sudah ditinggalkan dan sudah dibuang jauh-jauh di alam demokrasi ya. Kecuali hanya untuk sekedar pajangan saja ya, seperti yang ada di Inggris. Ya, bagaimana menurut Anda guys? Apakah pemecatan Jokowi ini adalah sesuatu yang relevan untuk saat ini dan sesuatu yang memiliki dampak yang signifikan atau masif? Kalau menurut saya tidak ada artinya ya guys. Jokowi itu lebih besar daripada PDI Perjuangan. Jokowi lebih besar daripada Megawati dan ia juga pemimpin yang lebih baik daripada Megawati Soekarno Putri yang menganggap dirinya seorang ratu, Ratu Konoha ya. Jadi keputusan ini sama sekali tidak akan mengecilkan atau membuat nama baik Jokowi menjadi rusak ya atau menurun di mata publik, melainkan justru keputusan ini akan membuat PDI semakin ditinggalkan oleh rakyat Indonesia. Pasti kebanyakan rakyat Indonesia tidak akan suka dengan keputusan seperti ini dan semakin benci dengan PDI Perjuangan dan kemungkinan mereka tidak akan memilih lagi kader-kader dari partai ini pada pemilihan umum selanjutnya. Untuk level apapun, baik untuk level presiden, gubernur, bupati, maupun camat barangkali ya. Sedangkan Jokowi sendiri, ia mau bergabung ke partai manapun, pastilah semua partai akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Karena Jokowi saya rasa memang adalah aset bangsa, salah satu putra terbaik bangsa ini. Sedangkan Megawati, putri terbaik bangsa ini, no comment dah ya. Jadi demikianlah guys, bagaimana menurut Anda guys? Oh ya, selain Jokowi, yang juga turut dipecat adalah putra dari Jokowi sendiri, Gibran, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Serta ada banyak nama-nama lainnya yang mana semuanya yaitunya ada 27 nama ya yang dipecat dan dikeluarkan atau ditendang dari Partai Demokrasi yang sebenarnya menerapkan sistem kerajaan ini. Demikianlah guys. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini guys. Jangan lupa berikan tanda jempolnya serta subscribe. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.